Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas soal ketimpangan anggaran pendapatan daerah dan anggaran pendapatan nasional antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Bicara soal pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal anggaran keuangannya, kita bisa melihat bagaimana porsi APBD dengan APBN. Sejak era reformasi, bagaimana posisi pemerintah pusat yang selalu menguasai ekonomi atau keuangan di Indonesia kemudian dirubah. Bagaimana kebijakan sejak tahun 1998 mulai tumbangnya Orde Baru, kemudian pemerintah daerah baik itu di provinsi, kota, kabupaten diberikan wewenang lebih untuk mengelola kekayaan di wilayahnya masing-masing atau otonomi daerah. Nah, bagaimana sampai tahun 2022 atau di zaman pemerintahan Joko Widodo terkait dengan keuangan pemerintah daerah dan keuangan pemerintah pusat. Jika kita lihat sampai tahun 2022 dan yang baru bisa kita lihat di sampai 2021, antara porsi anggaran yang dikuasai oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ternyata masih timpang. Sebagian besar tata kelola keuangan masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Misalnya kita lihat di periode 2016 sampai 2021, antara pengelolaan keuangan di pemerintah pusat di tahun 2016 misalnya, pemerintah pusat mengelola keuangan sampai 1.154 triliun. Sedangkan untuk pemerintah daerah hanya sekitar 710 triliun. Ini dikompilasikan atau digabungkan secara keseluruhan untuk pemerintah daerah baik di provinsi, di kota, di kabupaten. Anggaran yang dikelola hanya sekitar 710 triliun di seluruh Indonesia. Sedangkan yang dikuasai oleh pemerintah pusat, oleh kementerian, instansi, dan lembaga, itu sampai 1.154 triliun. Itu di tahun 2016. Begitupun di tahun 2017, penguasaan anggaran oleh pemerintah pusat sebenarnya naik terus. Di tahun 2017 sampai 1.200 triliun lebih, di tahun 2018 sampai 1.400 triliun lebih, di tahun 2019 sampai 1.496 triliun, dan di 2020 sampai 1.827. Ada kenaikan yang cukup tinggi dari 1.400 sampai 1.800. Dan terakhir di tahun 2021, anggaran yang dikuasai oleh pemerintah pusat sampai 1.955 triliun. Lalu bagaimana dengan pemerintah daerah? Di tahun 2021 misalnya, kalau pemerintah pusat menguasai anggaran sampai 1.955 triliun, pemerintah daerah secara keseluruhan hanya menguasai anggaran sampai 795 triliun. Jadi, tidak ada perbedaan antara tahun 2016 dengan tahun 2021. Bahkan, jika dilihat ke tahun-tahun sebelumnya, penguasaan anggaran yang dikuasai oleh pemerintah daerah ada penurunan. Misalnya, 2 tahun ke belakang, di tahun 2019, anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah mencapai 813 triliun. Tapi di tahun 2021 kemarin, hanya mengelola anggaran sekitar 795 triliun. Jadi ada penurunan. Padahal, semangat reformasi otonomi daerah seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk menguasai lebih banyak pengelolaan anggaran, dan tentunya nanti akan menimbulkan pemerataan ekonomi.
Tapi pada praktiknya ternyata APBN atau APBD atau uang negara masih sebagian besar dikelola atau dikuasai oleh pemerintah pusat. Ini juga menjadi pertanyaan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2022 misalnya. Di luar permukaan seolah-olah pemerintah pusat atau Joko Widodo mendorong pemerataan ekonomi secara merata. Tidak ada lagi Jawa sentris, tidak ada lagi penguasaan di pusat, tapi pada faktanya ketika kita melihat data anggaran tidak ada bedanya antara pasca reformasi dengan Orde Baru. Karena dari segi penguasaan keuangan atau anggaran antara pusat dan daerah masih sangat jomplang. Sekian terkait dengan permasalahan soal ketimpangan APBN dan APBD di Indonesia. Saya Jajang Nurjaman, terima kasih. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi